Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar materi baru ya. Jadi materinya ini terkait aplikasi Tekla Structural Designer ya. Jadi Tekla Structural Designer ini adalah salah satu aplikasi untuk menganalisis struktur ya. Jadi dia itu miripnya seperti StatPro, seperti SAP 2000, seperti ITAPS gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk menganalisis dan untuk mendesain struktur. Jadi mungkin sudah download juga ya, kemarin sudah diminta saya untuk download. Kalau pada intinya prosedur untuk mendesain di TSD ya, kita ngomongnya TSD ya, Tekla Structural Designer, itu sebenarnya sama persis dengan semua software analisis struktur ya. Jadi pada intinya itu pasti yang pertama adalah kita harus menyeting. Menyeting itu menyeting apa aja? Nanti harus menyeting desain code-nya. Jadi kita kalau code-nya Indonesia gitu kita pakai SNI ya. Nanti kalau SNI-nya pembebanan ada sendiri, SNI-nya beton ada sendiri, baja ada sendiri gitu ya. Kemudian nanti juga harus menyeting unitnya, apakah kita pakai SI atau kita pakai MKS dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menyeting material yang dipakai itu apa, dan juga menyeting modelnya. Nah, setelah kita menyeting semuanya, kita baru melakukan modeling. Jadi modelingnya itu apa aja? Kita harus membuat propertiesnya dulu. Jadi contohnya ukuran baloknya berapa, ukuran kolomnya berapa, ya detail-detail seperti itulah. Kemudian setelah kita mendesainkan itu, kita baru menggambarkan modelnya atau meng-create modelnya. Dan juga di sini nanti harus memasukkan support atau tumpuannya ya. Tumpuan itu ada, kalau diingat-ingat, ada jepit, ada sendi, dan juga ada roll gitu ya. Kemudian loadingnya atau bebannya. Jadi kan kalau loading itu ada beban, masih ingat ya mungkin ya, beban terpusat, beban rata, dan juga ada beban area seperti di MER 1 dulu. Dan kemudian nanti ada yang dinamakan load combination ya, nanti kita akan juga belajar seperti itu, kombinasinya apa saja gitu ya berdasarkan SNI yang kita pakai. Nah, setelah kita modeling, kemudian kita lakukan analisis strukturnya itu. Jadi kita run ya istilahnya ya, di run untuk didapatkan reportnya. Nah, nanti dapatnya apa aja? Dapatnya itu yang paling penting adalah gaya-gaya dalamnya. Jadi seperti MU ya, momen ultimate yang terjadi, kemudian geser ultimate yang terjadi atau VU, dan juga PU atau aksial ultimate yang terjadi. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita akan melihat lendutannya ya. Lendutannya, deformasinya itu besarnya seberapa dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang kita perlukan untuk pengecekan struktur, baik kekuatannya maupun serviceability-nya itu kita dapatkan di setelah analisis strukturnya itu. Nah, jadi nanti juga kita bisa dapatkan reportnya. Report ini adalah laporannya ya. Jadi nanti didapatkan resultnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, setelah kita dapat reportnya, baru kita bisa mendesain elemennya. Jadi dari MU yang terjadi dari balok gitu misalnya ya, kita baru bisa mendesain tulangannya ya, kebutuhan tulangannya dari baloknya, kemudian dari kalau plat itu juga bisa. Juga ada walls ya, terutama dinding geser seperti itu. Kemudian bisa juga mendesain kolom ya, ukuran dan tulangannya. Kemudian pile cap-nya dan juga foundation gitu. Jadi itu sebenarnya garis besar dari seluruh prosedur ya, prosedur yang nanti akan kalian temui baik menggunakan TSD maupun menggunakan software lain gitu. Oke, nah kemudian kita sekarang mau melihat dulu user interface dari Tekla Structural Designer. Mungkin kita langsung aja ya ke softwarenya gitu. Jadi kalau teman-teman buka nanti akan terbukanya seperti ini ya. Jadi nanti di awal tuh ada yang tentang license-nya, silahkan dipilih license-nya. Kemudian kalau dibuka di awal itu nanti akan bentukannya seperti ini. Jadi kalau dilihat di sini, ini yang dinamakan dengan ribbon ya.
ribbon ini ada beberapa, ada new itu adalah membuka file baru, kemudian open ini membuka file yang sudah dibuka sebelumnya, kemudian ada close, save as, ini ya, ini beberapa menu itu tidak bisa terbuka. Kenapa? Karena kita belum bikin atau buka filenya gitu. Jadi ini fiturnya belum bisa kebuka gitu. Dan kemudian ada setting, ada material, ada CO2 dan check for update dan lain sebagainya. Jadi yang di sini tuh yang dinamakan dengan ribbon. Kemudian kalau yang di nomor 3 ini adalah project workspace ya. Di sebelah sini ada project workspace, nanti saya liatin aja ya. Jadi mungkin kita open aja salah satu model ya yang dulu sudah pernah saya buat, misalnya ini. Misalnya tentang ya inilah misalnya ya. Sambil menunggu, mungkin sambil lihat, jadi nanti sebelah kanan sini ada yang namanya the side pane, yang nomor 5 status bar, yang nomor 4 adalah propertiesnya, dan yang nomor 7 itu adalah title barnya atau judulnya itu nanti. Kok nggak bisa di read ternyata. Yaudah kita pakai yang ada aja dulu, mungkin yang ini ya, kalau sederhana di sini. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita udah kebuka di sini, maka fitur-fitur yang tadi itu bisa terbuka semua ya, yang ada di ribbonnya yang tadi. Ya, jadi kalau dilihat di sini itu memang ada beberapa setting ya. Jadi ada yang dinamakan model setting, ada yang dinamakan dengan settings biasa. Bedanya apa? Kalau settings biasa ini kita seperti menyeting utama ya, menyeting aplikasinya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada banyak banget yang bisa kita setting. Dan ini kalau kita setting seperti ini, jadi ini by default nanti akan muncul seperti ini gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lainnya masih belum Indonesian settings, bisa dicari dulu yang Indonesian. Tapi kalau harusnya di awal di TSD waktu dulu sudah bilang Indonesian setting, harusnya tetap sudah langsung Indonesian settings gitu ya. Dan ini pastikan sudah diklik aktifnya. Jadi pastikan ini sudah dalam kurung aktif gitu ya. Kemudian di sini settingannya banyak sekali, ada language gitu ya. Misalnya kalau di sini cuma ada English sama French sama Spanish. Jadi kita pakainya yang English aja. Ini nggak usah diutek-utek ya sebenarnya ya. Result viewer ini juga bisa untuk diganti fontnya gitu misalnya. Jadi fontnya atau warna-warnanya ya, misalnya ini fontnya bisa diganti nama tulisannya dan lain sebagainya, itu juga bisa disetting. Tapi kalau nggak mau ya nggak usah disetting, nggak masalah gitu. Kemudian di reportnya sendiri ini juga nanti bisa disetting, misalnya untuk section calcs-nya mau pakai warna apa, terus untuk tabelnya untuk mau pakai warna apa, ini bisa banget untuk disetting. Tapi kalau saya biasanya saya biarin aja gitu ya. Dan yang penting itu adalah di unitsnya ini. Jadi kalau di unitsnya ini sebenarnya ada dua, ada yang matrix sama US. Kalau US itu berarti pakainya yang kayak feet, kip gitu ya. Tapi kalau metrik yang di sini itu kita pakainya meter, kilogram, kilonewton per meter dan lain sebagainya. Gitu. Kalau load, kalau saran saya sih sebenarnya pakai kilonewton per meter aja gitu ya. Karena kita lumayan jarang kalau kita pakai yang kilogram force. Jadi sebenarnya ada banyak nih contoh kayak gini ya. Kilogram force per meter, kilonewton per meter, kilonewton per milimeter itu juga ada. Atau ton force per meter juga ada. Tapi kalau normalnya sih kita pakai kilonewton per meter gitu ya. Gitu. Jadi tetap aja menurut saya settingannya kilonewton per meter ini. Kemudian tapi kalau memang mau disetting ulang bisa aja, jadi nggak masalah gitu. Nah kemudian yang desain codes-nya ini ya. Nah di sini nggak akan ada Indonesian code ya gitu. Tapi kita bisa pakai yang namanya ACI.
Jadi Indonesia itu menyadur quotes dari Amerika gitu sebenarnya ya. Nah, tapi yang kita sadur itu, yang kita terjemahkan itu masih yang di tahun bukan 2022, tapi tahun yang 2016. Jadi tolong semua ini nanti diganti ke 2016 gitu ya. Diganti 2016. Kemudian yang resistance code-nya ini adalah code untuk mendesain. Jadi kalau yang action codes itu adalah code atau standar atau apa ya, peraturan untuk pembebanan istilahnya seperti itu. Kalau yang resistance code ini adalah untuk yang mendesainnya. Jadi kalau style design punya kita itu kan di SNI 1729 tuh ya, 2019. Itu kita masih pakai yang 2016 ISC 360 2016 gitu. Dan ini diganti aja ke LRFD ya. 360 LRFD 2016. Kalau konkretnya kita juga masih pakai 318 tahunnya yang 2014. Jadi tetap disampaikan aja 2014 seperti itu. Kemudian untuk masonry-nya itu tetap sama TMS aja nggak masalah. Dan seismiknya 2016 tetap seperti ini. Kemudian analisis settingnya juga tetap biarin aja kayak gitu. Ini juga biar aja. Biasanya nanti yang akan bisa dirubah juga itu ada di bar size-nya ini. Jadi untuk desain beam-nya itu bisa disetting-setting. Jadi kalau misalnya kita kan memang ada peraturan tulangan minimum itu adalah 12 mili. Jadi kita pakai aja 12 gitu. Ini tetap aja atau kalau mau diganti dulu juga boleh, misalnya pakai tulangan 10 lah minimumnya gitu ya. Nah, grade-nya juga bisa disesuaikan sesuai dengan misalnya punya katalog tersendiri gitu. Itu juga bisa disesuaikan. Tapi sementara kita tetap pakai BJTS 30 aja karena yang biasa. Dan ini juga ada yang pilihan plain atau deform. Jadi kalau plain itu adalah tulangan yang polos ya. Kalau deform adalah tulangan ulir gitu. Nah, kalau kita ngomongnya tulangan utama, jadi kita harus pakai tulangan ulir karena itu sudah ada peraturannya juga di SNI gitu. Tetap aja 10, maksimum 32. Minimum sidebar kita bikin 10 aja deh gitu ya. Kita 10. Oke. Nah, kemudian ini ada settingan macam-macam ya. Misalnya seperti minimum top steel clear spacing ya, itu ada 75, bottom steel-nya 50 dan sebagainya. Ini bisa disetting ulang, tapi kalau memang nggak usah disetting juga nggak masalah gitu. Ya ini ya, nanti juga bisa disettingkan. Misalnya saya pingin T1 itu adalah nilainya 25% tulangannya, T2 nilainya berapa persen, itu juga bisa kita setting gitu. Jadi kelebihannya TSD dibandingkan dengan misalnya software yang lain ya, contohnya kayak eTabs atau kalau StatPro juga malah belum ada kayak gini ya. Kalau eTabs ada analisisnya juga seperti ini, tapi dia nggak bisa nih nyeting, oh saya maunya di sini berapa persen dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya ini memang TSD salah satu yang cukup powerful ya untuk analisis struktur gitu. Ya seperti itu. Ini linknya ya, artinya kalau misalnya kita biasanya bilang itu seperti sengkang ya. Sengkangnya minimum 10 ya, bisa maksimumnya 16. Itu juga bisa kita setting gitu. Dan minimum spacingnya itu pakai 100, maksimum 300. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini inline dengan standar SNI gitulah ya. Jadi ini bukan yang terlalu besar juga atau terlalu kecil, tapi ini sebenarnya sesuai gitu. Cuma kalau memang ada keinginan khusus yang lain, tetap bisa disettingkan gitu. Ini oke, kalau kolomnya juga sama ya kayak tadi ya. Sementara mungkin nggak saya setting-setting dulu untuk kolomnya, wall juga sama. Gini. Cuma kalau memang mau nyeting bisa disetting di sini semua ya untuk desainnya itu. Kemudian yang biasanya ini juga itu adalah analisis setting kalau nggak salah. Iya betul, analisis setting.
Ya, jadi kalau di analisis setting itu juga ada namanya faktor modifikasi ya. Jadi faktor modifikasi itu memang ada di SNI. Jadi untuk tentang crack-nya itu. Jadi crack-nya kalau ini sudah sesuai dengan crack yang terjadi di SNI ya. Jadi kalau misalnya di SNI itu ada untuk balok itu 0,35 I major sama I minornya. Ini udah bener nih. Terus kalau untuk kolom itu 0,7. Jadi ini sebenarnya sudah bener lah ya. Tapi kalau memang mau nyeting-nyeting juga masih bisa ya. Karena ini juga masih. Intinya kalau dari SNI memang seperti ini. Cuman kalau konsultannya pingin lebih detail lagi itu bisa diganti. Jadi di sini ada banyak sekali yang bisa kita ganti gitu ya sebenarnya. Dan cukup detail banget ya untuk penyetingannya. Kira-kira itu untuk setting yang di awal. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan model setting ya. Model setting ini bedanya dengan setting yang tadi. Kalau model setting hanya nyeting khusus di file yang ini. Jadi nanti mungkin sambil saya tunjukin aja ya waktu kita mengerjakan bedanya di mana gitu. Ya, seperti itu. Kemudian di step selanjutnya itu adalah BIM integration. Jadi artinya sebenarnya TSD ini sangat mendukung BIM ya. Jadi interoperating antar software itu sangat terdukung di sini. Jadi nggak hanya dari Tekla Structure ya. Jadi nanti kalau kita menggambar itu kan dari Tekla Structure. Itu bisa banget dari sini, tapi juga tidak terbatas dari Tekla Structure aja. Bisa dari juga Autodesk Revit gitu misalnya ya. Jadi itu bisa diambil dari Revit, kemudian dimasukkan ke sini dan dianalisa itu bisa banget. Kemudian tidak hanya terbatas dari itu, misalnya saya sudah punya dulu dari filenya eTabs gitu ya. Terus saya mau taruh di TSD itu bisa juga, asalkan nanti dari eTabs-nya diekspor dulu ke IFC namanya. Nah, setelah itu baru dipindah di sini IFC-nya. Ini juga bisa. Kemudian kalau yang pakai Start Pro itu bisa langsung juga, robot juga langsung bisa, dan juga cloud. Cloud juga bisa juga. Kemudian yang di sini itu adalah tab untuk memodelkan ya. Dan di sini nanti lihat ada construction level. Construction level ini lebih untuk ke tingginya. Jadi nanti kita bisa menambahkan beberapa level. Contohnya kalau untuk bangunan tuh kan kita nanti bisa menambahkan levelnya gitu ya. Nanti ada beberapa macam. Nah, nanti mungkin akan kita kulik lagi pada saat kita memodelkan bangunan gedung gitu ya. Di situ kemudian ada untuk frame dan lain sebagainya, dan ini yang untuk menggambar. Jadi kalau teman-teman mau gambarnya tentang baja, kita bisa gambarkan kolom di sini, balok di sini, brace dan lain sebagainya. Konkret juga seperti itu ya. Ini cukup lengkap. Ada juga untuk gambarkan support ya. Supportnya adalah tumpuan ya seperti ini. Dan juga ada untuk elemen ya. Jadi untuk bikin elemen dan juga untuk pendimensian ya. Jadi seperti ini. Nah, ini dari sini ke sini itu berapa? Oh, ini 5 meter gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Atau mau nge-measure juga bisa ya. Dari sini ke sini. Nah, ini juga bisa keluar nilainya seperti itu. Kira-kira. Kemudian validate itu adalah mengecek apakah modal kita itu sudah oke atau enggak. Jadi nanti sambil kita praktekkan aja di situ. Kemudian di sini ada menu edit ya. Edit ini ya seperti pokoknya mengedit kalau misalnya mau memotong, mendelete, menggabungkan itu bisa semua di sini. Dan juga ada menu load ya. Load di sini adalah untuk melihat menambahkan load case ya. Jadi di sini ada sebenarnya selalu ada load case yang sudah dari bawaannya dia. Jadi kita nggak tanpa membuat pun sudah langsung terbuat gitu ya. Biasanya load case yang memang primer gitu. Contohnya adalah self weight, dead load, live load, roof live load dan snow gitu. Itu juga sudah langsung ada. Dan juga nanti ada yang namanya ban kombinasi. Nanti kita sambil pelajari waktu di sana ya. Jadi ini tentang load-load semua. Ada snow, ada seismic load, ada member load, ada point load dan lain sebagainya. Di sini ada semua di sini. Kemudian analyze itu adalah untuk mengerannya. Jadi ini
sebenarnya kalau dilihat ini cukup tertata ya. Kalau saya bilang tuh hampir kayak Start Pro. Jadi kalau Start Pro tuh memang ada tab-tabnya yang kalau kita mengikuti selangkah demi selangkah itu sebenarnya tetap bisa mengerjakan. Jadi yang selangkah pertama itu adalah membuat modelnya dulu, kemudian kalau memang butuh bisa diedit, kemudian menambahkan load-nya atau menambahkan bebannya, kemudian baru menganalisis gitu ya. Menganalisis kalau yang model sederhana-sederhana aja cukup pakai yang first order linear ya. Karena kalau pakai non linear itu nanti berat biasanya ininya ngerannya gitu ya. Jadi cukup pakai yang di sini aja first order linear. Kemudian desain ini adalah kalau setelah kita menganalisis terus kemudian kita ingin mendesain secara otomatis itu bisa ada di sini ya. Itu nanti kita juga akan pelajari nanti. Kemudian kalau mau ngecek slide deflection, foundation, report ya, terus drawing, bahkan nanti di TSD ini juga bisa keluar langsung gambar drawingnya, dan itu adalah salah satu fitur yang paling unggulan lah ya dari TSD dibandingkan dengan software analisis struktur yang lain gitu. Dan juga window ya, window ini ada yang macam-macam ya. Windownya ini nanti bisa keluar biasanya di sini, di kiri sama di kanannya ini. Jadi contohnya yang paling penting itu adalah kalau ini Tekla online ini untuk online-nya, dan yang paling penting itu adalah yang scene content ini di sini. Ya, saya coba matiin dulu sebentar. Ya, scene content-nya di sini. Intinya dia itu adalah untuk kita pengen ngeliat apa aja yang di sini gitu ya. Misalnya saya di sini tadi sebenarnya udah masukkan loadingnya ya, bebannya, tapi di sini nggak kelihatan ya. Terus gimana caranya kita pengen tahu itu di scene content-nya, di loadingnya dipencet. Kemudian kalau pengen tahu nilainya loadingnya berapa, itu bisa pakai teks ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kita udah nggak mau teksnya lagi, kita bisa matikan lagi atau matikan sekalian semua juga bisa seperti itu. Jadi ya sesuai kebutuhan lah, sesuai kebutuhan butuhnya gimana gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di Tekla ini tuh ada beberapa nilai, ada B1, ada yang ini, ada yang bawahnya ini. Ini karena kebetulan kita cuman gambarnya satu terus berhenti, maka ini itu cuman B1 sama B1-nya lagi itu sama. Tapi kalau kita gambarkannya dari sini sampai ke sini menerus, nanti dia bisa dipilihin antara ini sama yang lanjutannya gitu. Nah ini ya, ML1 ini sebenarnya adalah tentang date-nya. Jadi kalau kita pengen tahu ini apa sih gitu, cukup kita lihatkan ke sini, kemudian kita enter ya. Di sebelah sini tuh ada kelihatan semua. Oh, dia adalah beban merata ini ya, full UDL. Full UDL itu adalah uniform dead load ya. Jadi full dari ujung ke ujung gitu. Nilainya berapa? Nilainya adalah 200 kg force per meter gitu. Nah, kemudian di sini ya. Kalau di sini dilihat itu ada dua, ada yang tiga kalau dilihat. Nah, yang dua ini sebenarnya bisa dilihat juga yang di bawahnya ini ya. Itu katanya tipenya adalah UDL, atau kalau mau lihat lagi di enter lagi juga boleh. Di sininya ya. Jadi ini ya di sini adalah UDL sepanjang berapa? 2,5 meter gitu. Kemudian kalau mau ke yang satunya lagi itu kita bisa pakai menu tab ya. Ini dipencet tabnya, kemudian bisa kita enter juga. Nah, yang di sini adalah point load. Jadi yang pink ini aja itu adalah point load. Ya, kira-kira seperti itu. Dan yang di bawahnya sini itu ada sesuatu yang penting juga ya. Jadi yang di sini itu adalah menunjukkan kita mau lihat apa, load case-nya kah itu. Nah, load case-nya ini ada, kalau misalnya kita non kan, itu bebannya udah nggak ada, hilang semua. Nggak kelihatan lah ya istilahnya seperti itu. Dan juga kalau kita lihat, kalau di non ini, alias tidak ada load case-nya, kita nggak bisa membuat load apa-apa gitu. Nah, kalau yang sebelahnya itu adalah kombinasi. Berhubung nggak ada kombinasinya, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau kita bikin kombinasinya, misalnya 1,2D plus 1,6L itu nanti kita bisa kelihatan. Ya di sini juga, dan di sini itu ada yang namanya structural view, solver view, sama result view ya. Jadi result view itu intinya
Hasilnya nanti kelihatan seperti apa ya kalau kita pilih date-nya, karena tadi saya ngerannya cuma date ya di sini ya. Nah, resultnya di sini kelihatan nih. Kalau kita mau lihat hasilnya shear-nya wis gitu. Nah, ini nanti kelihatan. Loadingnya misalnya mau mengganggu, bisa kita matikan kayak gini. Nah, hasilnya seperti ini shear-nya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah lagi, oh tadi misalnya banyak keliru gitu ya. Nah, kita bisa buka itu ya, istilahnya buka kunciannya itu dengan ngeklik yang structural view yang di bawah ini, yang bentuk penggaris ini. Nah, ini bisa dibuka dan baru kita edit. Misalnya ini bisa kita delete ya. Kalau mendelete langsung aja delete gini seperti ini, itu juga bisa. Ya, kira-kira mungkin itu dulu untuk yang pembukaannya. Ya, saya nanti lanjutkan lagi dengan permodelan satu latihan ya. Oke, terima kasih.